Makan siang, makan malam, airnya ada dalam tempayan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Dewan Juri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Razan Maulana dari SMK Negeri 2 Jember, kelas 12 TKJ 1. Saya peserta yang berhasil lolos hingga babak semifinal di Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2025 dalam kategori lomba mendongeng. Teman-teman, di sini saya akan mendongeng sebuah kisah tentang asal-usul Pantai Watu Ulo. Cerita ini diadaptasi dari buku yang berjudul Jember dari Waktu ke Waktu, Sekilas Wakil Rakyat dan Perkembangan Kabupaten Jember, karangan Dupriyono dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Nah teman-teman, kalian tahu nggak, di Kabupaten Jember terdapat sebuah kisah yang mengakar kuat pada pesisir selatannya, yaitu legenda Watu Ulo. Legenda ini mengisahkan Raden Mursodo yang berhasil mengalahkan ular raksasa yang bernama Nagaraja. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik keindahan alam terdapat cerita heroik yang menjadikannya lebih bermakna. Nah teman-teman, penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Simak baik-baik ya. Nama Pantai Watu Ulo yang berada di Desa Sumberjo, Ambulu, Kabupaten Jember dikenal sebagai tempat wisata yang paling indah dan memesona. Karena keasriannya yang masih terjaga hingga sekarang dan pulau-pulau karang yang memanjang di pulau lautannya menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik daerah Jember maupun luar Jember. Selain itu, yang menjadikan Pantai Watu Ulo sangat istimewa adalah batu panjang bersisi yang menjorok ke tengah lautan dan menyerupai ular. Sehingga susunan batu yang panjang tersebut yang menyerupai ular itulah yang menjadikan pantai ini disebut Watu Ulo. Selain susunan batu yang memanjang seperti ular, struktur batuan tersebut mirip dengan sisi ular yang sangat besar teman-teman. Keberadaan batu tersebut memunculkan legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Wih, sepertinya menarik nih teman-teman. Pada zaman dahulu kala, wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nagaraja yang bersosok ular raksasa. Ia suka memakan makanan yang ada di dalam lautan, sehingga penduduk setempat tidak mendapatkan satupun makanan dari lautan tersebut. Kisah ini bermula dari dua pemuda bersaudara yang bernama Raden Syahid dan Raden Mursodo. Dua pemuda tersebut merupakan anak angkat dari Nini dan Aki Sambi. Mereka tinggal tidak jauh dari pesisir pantai. Nah teman-teman, singkat cerita, legenda mengatakan bahwa mereka pergi memancing ke tempat Nagaraja tinggal. Karena semua hewan di sana telah habis dimakan oleh Nagaraja, maka mereka berdua tidak mendapatkan ikan satupun. Kasihan banget ya teman-teman. Mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi pada akhirnya mata kail Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang bernama Mina. Wah, setelah sekian lama aku mendapatkan ikan, ucap Raden Mursodo. Ternyata teman-teman, ikan yang didapat oleh Raden Mursodo memiliki keajaiban yang bisa berbicara. Teman-teman penasaran kan apa yang dibicarakan oleh ikan Mina? Jangan bunuh aku tidak mau dijadikan makananmu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu sisi yang dapat berubah menjadi emas.
ucap ikan Mina dengan penuh harapan. Baiklah. Sekarang serahkan sisikmu itu, maka aku akan melepaskanmu ke lautan. Baiklah, silakan ambil dari tubuhku. Raden pun mengambil sisik dari ikan Mina. Setelah itu, ia melepaskan ikan Mina ke lautan lepas. Beberapa saat kemudian, datanglah suara yang sangat keras. Ternyata datang naga raja yang muncul dari tengah lautan lepas. Kedatangan ia langsung memakan ikan Mina yang baru saja dilepas oleh Raden Mursodo. Kejadian tersebut terlihat langsung oleh Raden Mursodo. Hei naga raja, mengapa kamu makan ikan yang baru saja aku lepas? Tanya Raden Mursodo dengan penuh amarah. Ini adalah wilayah kekuasaanku, jadi tidak ada yang bisa menghalangiku untuk mencari makan di sini. Hahaha, jawab naga raja. Mendengar jawaban tersebut, Raden Mursodo pun marah. Karena ia memiliki kesaktian, ia langsung menyerang naga raja dengan kesaktiannya. Hei naga raja, aku akan menyerangmu. Bersiaplah. Sing, tidak, tolong. Sing, sing, tidak, tolong. Sing. Dan pada akhirnya, Raden Mursodo pun berhasil mengalahkan naga raja dan tubuh naga raja terbelah menjadi 3 bagian dan mengeras menjadi batu. Konon katanya, tubuh naga raja inilah yang menjadikan asal muasal pantai Watu Ulo, teman-teman. Karena badannya yang sangat besar, menjadikan belahan tubuhnya terbagi di beberapa wilayah. Kepalanya yang ada di bagian pantai Grajagan Banyuwangi, badannya yang berada di Watu Ulo, Jember, dan yang terakhir ekornya berada di Pacitan. Masyarakat setempat berpendapat panjang batu Watu Ulo memiliki 500 meter. Dan juga ada yang berpendapat panjang tubuh Watu Ulo bisa sampai hutan sekitar Watu Ulo. Nah teman-teman, bagaimana dongeng yang saya sampaikan? Menarik bukan? Demikian asal-usul pantai Watu Ulo yang memiliki berbagai cerita dan variasi di kalangan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.